Dengan topik bahasan kini aku menjadi lebih tertib. Yuk adik-adik, kita simak pembahasannya. Let's go! Sebelum kita membahas lebih jauh lagi mengenai pembahasan kali ini, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan peraturan. Jadi, peraturan itu berasal dari kata dasar atur. Atur berarti disusun dengan baik dan tertib. Jadi, peraturan adalah tatanan atau petunjuk, kaidah, dan ketentuan yang dibuat untuk mengatur antar anggota masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari peraturan. Nah, peraturan ada dua jenis. Yang pertama, peraturan tertulis, dan yang kedua, peraturan tidak tertulis. Peraturan tertulis yaitu peraturan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dan disahkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan. Yang kedua, peraturan tidak tertulis. Nah, peraturan tidak tertulis ini dibuat oleh masyarakat dengan jalan musyawarah antar tokoh masyarakat. Peraturan ini tidak tertulis dalam suatu buku, tetapi dalam bentuk kesepakatan anggota masyarakat. Apa sih ciri-ciri dari peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Ciri-ciri peraturan tertulis yang pertama yaitu aturannya pasti. Ciri-ciri yang kedua yaitu bersifat memaksa. Yang ketiga, mengikat dan memiliki alat penegak peraturan. Yang keempat, dibuat oleh badan tertentu atau penguasa. Dan yang kelima yaitu sanksinya berat, bisa dipenjara atau juga denda. Selanjutnya, ciri-ciri peraturan tidak tertulis. Ciri-ciri yang pertama yaitu terkadang aturannya tidak pasti. Yang kedua, bersifat tidak terlalu memaksa. Yang ketiga, ada atau tidaknya alat penegak peraturan yang tidak pasti. Ciri-ciri yang keempat, dibuat dan disepakati bersama oleh masyarakat. Dan ciri-ciri yang kelima, sanksinya ringan. Contohnya, hanya diasingkan oleh masyarakat. Apa saja sih contoh peraturan tertulis? Nah, contoh yang pertama yaitu warga Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Contoh yang kedua, semua masyarakat wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Contoh yang ketiga, wajib mematuhi peraturan lalu lintas ketika berkendara. Contoh yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Contoh yang kelima, memakai helm saat berkendara motor. Contoh yang keenam, memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, contoh peraturan tidak tertulis. Contoh yang pertama yaitu tidak menyalakan alat elektronik saat Hari Raya Nyepi di Bali. Contoh yang kedua, tidak duduk selonjoran di depan orang lain, karena itu tidak sopan. Contoh yang ketiga, tidak boleh menggunakan alat elektronik pada beberapa suku yang ada di Indonesia. Contoh yang keempat yaitu melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Nah, adik-adik, itu dia tadi pembahasan singkat mengenai topik video pembelajaran kali ini, yaitu kini aku menjadi lebih tertib. Kakak berharap apa yang telah kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat dan berguna untuk adik-adik semuanya.